Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat 23 Oktober 2020. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal 4 ayat 1-6. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua dan di dalam semua. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 12 ayat 54-59. Yesus berkata pula kepada orang banyak, "Apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya, mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab, jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah peka terhadap tanda-tanda zaman ini. Untuk memberikan obat yang tepat, seorang dokter harus menganalisa penyakit pasiennya. Untuk memberikan layanan yang terbaik, seorang customer service profesional akan menganalisa keinginan dan kebutuhan tamu yang datang. Untuk memberikan pelayanan terbaik, seorang gembala harus menganalisa kebutuhan dan tantangan yang dihadapi umat atau jemaatnya. Untuk beraktivitas dalam dunia valuta asing, seseorang harus menganalisa gerak dan fluktuasi mata uang di pasar forex atau pasar modal bagi yang suka berinvestasi. Untuk mendidik secara baik, guru perlu menganalisa kemampuan, bakat dan perkembangan anak didiknya, dan orang tua menganalisa pertumbuhan, kesehatan dan kebutuhan anak-anaknya. Untuk menjadi seorang beriman yang baik,
seseorang harus menganalisa diri dan keluarganya soal gerak pertumbuhan rohani dalam diri dan keluarganya, atau malah kemunduran. Saudara terkasih, Yesus mengajak kita untuk peka menilai zaman ini. Kalau kita tahu menilai gelagat bumi dan langit, kita pun harus tahu menilai zaman ini. Apa artinya menilai zaman? Lihatlah perkembangan dan perubahan budaya pada masyarakat kita, pada orang tua dan pada anak-anak muda kita. Lihatlah bahwa teknologi komunikasi telah berkecamuk sedemikian rupa sehingga orang lebih tertutup pada diri sendiri dan sulit untuk keluar bagi orang lain. Lihatlah bahwa kecenderungan tertutup pada diri dan mementingkan diri sendiri dan tidak peduli terhadap orang lain. Lihatlah kehidupan iman orang muda kita, tak lupa pergaulannya, gaya hidupnya yang kian berubah. Lihatlah iklim suka kerja dan rela berkorban yang kian menipis. Lihatlah situasi kita dalam pandemi besar dengan pelbagai tandangannya. Lihatlah gelagat dunia di sekitar kita. Saudara-saudariku terkasih, tentukanlah pilihan hidup yang tepat dan terbaik untuk diri kita dan keluarga kita. Jangan sampai kita diombang-ambingkan oleh ombak kejahatan dan kemalasan. Lihatlah kreativitas dan solusi. Lihatlah jalan dan kemajuan. Janganlah berpasrah diri dan menyerah. Kita yang harus mengarungi lautan dan bukan lautan yang menimpa kita. Semoga demikian.